Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan sedikit mengulas tentang bahasa pemrograman Python yang lagi tren mulai tahun 2017 ini. Ya, pemrograman ini ya sangat populer baik untuk membuat aplikasi, analisis data, bahkan untuk big data science. Ya, berikut saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana Python tersebut, cara menginstalnya, dan apa saja aplikasi yang harus kita download untuk menginstal Python. Nah, pertama-tama kita search dulu apa Python itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk berbagai macam program. Nah, bahkan Facebook mengklaim bahwa menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, Python juga bisa untuk aplikasi mobile, Java, bisa web, bisa IoT, game, dan program lainnya. Nah, ini ada beberapa tutorial dalam instalasi atau belajar Python. Nah, cukup banyak, jadi untuk pemula banyak referensinya, baik bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris. Nah, langsung saja kita coba download Python. Nah, untuk mendownload Python itu ada di web resmi Python, yaitu python.org. Nah, kita bisa mendownload Python untuk Windows, Mac OS atau Linux. Ya, di sini disediakan the latest version ya. Untuk Python itu sendiri itu sudah versi 3.8.2 ya. Itu ada untuk Windows, Mac OS, Oder, Linux, dan Oder. Untuk versinya sendiri itu mulai diperkenalkan ada versi 2, versi 3.5, 3.6, 3.7 sampai dengan 3.8. Nah, ada pembelajarannya di sini bisa dibaca. Nah, untuk program Python sendiri alhamdulillah open source ya, jadi gratis, tidak ada lisensi berbayar, jadi aman untuk komunitas atau individual. Ya, ada juga yang profesional, nah itu ada lisensinya dan berbayar. Nah, kita cukup klik download. Nah, maka kita akan mendownload pemrograman atau aplikasi Python di laptop kita atau di komputer kita. Nah, tinggal kita download saja. Nah, karena berhubung saya sudah download Pythonnya, jadi tinggal di download Python dan diikuti instruksi dalam download. Nah, oke, selanjutnya setelah kita install Python, alangkah baiknya kita menginstal IDE atau kode editornya agar mempermudah dalam proses coding nanti ya. Jadi saya search dulu IDE apa yang cukup bagus untuk pemrograman Python. Nah, IDE itu kode editornya ya. Kayak di PHP itu ada Sublime Text, bahkan Sublime Text juga bisa digunakan untuk pemrograman Python.
Nah, di sini ada IDLE, ada PyCharm ya. PyCharm gratis sudah pernah saya gunakan ya untuk versi community-nya ya. Untuk versi profesionalnya itu berbayar. Nah, ada juga Spider. Nah, ini free juga. Freelance-nya ada Eclipse, ada Visual Studio, PyDev, Atom, ada Eric, Komodo, dan lain sebagainya ya. Ada banyak ya IDE untuk Python. Nah, ada juga ditawarkan beberapa web, ada 9base Python IDE dan kode editornya dan lain sebagainya ya, bisa dibaca-baca. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan masukan atau beberapa saran karena saya berkecimpung di data science dan big data. Nah, saya sarankan untuk menginstal Anaconda ya. Anaconda, sehingga beberapa package di Python atau IDE-nya Python itu akan terbawa ya. Jadi karena saya fokusnya ke big data ya, saya sarankan sih menggunakan atau menginstal di anaconda.com. Nah, cukup mudah cara installnya ya, seperti bahasa pemrograman lainnya. Nah, bagusnya untuk package di Anaconda, nah itu sudah tersedia beberapa IDE-nya ya. Ada Jupyter, ada Spider, nah ada TensorFlow, ada Pandas ya, dan lain sebagainya, banyak. Nah, cukup kita download package-nya. Nah, ini ada Anaconda Individual Edition ya, kita pilih Anaconda Individual Edition. Nah, ini kita akan menginstal toolkit data science ya, ada, maka akan terinstall package dalam Anaconda tersebut ya. Jadi Anaconda-nya versi 3, Anaconda 3. Nah, ada banyak ya yang akan di package nanti. Ada Jupyter, SciPy, ada NumPy ya, ada Pandas, ada TensorFlow, ada Condas ya, dan lain sebagainya. Ada Matplotlib ya untuk diagram atau grafik-grafik ya, cukup banyak. Nah, yang sudah saya install itu tersedia Jupyter, ada Spider, dan lain sebagainya. Nah, oke, langsung saja saya praktekkan Hello World ya. Seperti yang di awal-awal pemrograman selalu dipraktekkan Hello World dalam setiap bahasa pemrograman. Oke. Nah, di sini saya sudah install package dari Anaconda 3 ya. Ya, banyak, kita bisa cek di Anaconda navigatornya. Nah, oke, di sini ada Anaconda navigatornya. Nah, itu yang package yang terinstall lumayan banyak ya. Ada R juga, RStudio, ada Orange, ada Jupyter ya, ada Spider, dan lain sebagainya. Ya, juga ada versi Anaconda Cloud-nya. Jadi kalau laptopnya space-nya di bawah atau spek-nya di bawah, jadi bisa menggunakan versi cloud ya. Nah, ini ada beberapa package yang dibawa oleh Anaconda ya, cukup lengkap. Nah, untuk data scientist atau big data,
Ya memang banyak disarankan di web-web untuk menggunakan salah satu IDE-nya Anaconda, karena sudah banyak package yang dibawa oleh Anaconda ya. Ya bisa di-download di anaconda.com. Oke, saya coba salah satu IDE-nya, yakni Jupyter. Karena Jupyter banyak digunakan ya, jadi banyak juga tutorialnya, banyak e-booknya ya. Jadi ya cukup mudah juga code editornya. Nah, ini ada Jupyter Notebook namanya. Nah, kayak di phpMyAdmin, jadi localhost .2 ya kuartit 8 atau 84 kali ya, maka akan terbuka konsol dari Jupyter Notebook ya. Ya seperti kita membuka di localhost phpMyAdmin ya, seperti itulah gaya-gayanya Jupyter ya. Nah, ini ada di webnya. Localhost 888 4 kali garing tree ya. Itu direktorinya atau aksesnya Jupyter. Oke, ya ini tampilan dari Jupyter ya, cukup simpel ya, kayak blank page-nya di phpMyAdmin atau localhost-nya. Nah, ini ada new ya, tombol new. Kita akan mulai beberapa contoh editor atau script dalam bahasa pemrograman Python menggunakan Jupyter. Ya, new Python 3. Ya, maka kita akan membuat file baru atau lembar kerja baru yang akan kita gunakan nanti. Nah, seperti ini bentuknya untuk kode editornya Jupyter Notebook. Ya, di sini ada untitled, bisa kita ganti nama filenya, belajar dasar Python. Nah, bisa kita rename. Oke, sudah diganti nama filenya. Ya, cukup mudah tampilannya, tidak berat seperti kode editor lainnya. Ya, kita coba ya, seperti biasa, hello world. Nah, klik run ya. Oke, seperti biasa, ternyata tidak jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lain ya, sama saja. Yang menarik di Python itu sensitive case-nya tidak seperti di bahasa C atau C++ atau di Pascal dan lain sebagainya. Ya, dia lebih baik ya sensitive case-nya. Ya, saya kasih contoh. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain, kalau sudah menggunakan tanda kutip ya harus tanda kutip ya. Kalau tidak ya tidak dibaca, bertipe string atau dalam kurungnya, atau bisa di print atau dicetak untuk bahasa pemrograman lain ya. Di Python lebih fleksibel ya, kita menggunakan tanda apapun ya, selama itu tanda yang diizinkan oleh bahasa pemrograman ini ya, bebas ya. Ya, saya kasih contoh.
ya saya menggunakan petik ya, atau juga dengan tanda kutip yang banyak ya. Ya sama ya, tidak berpengaruh ya, cukup fleksibel. Nah ini yang membuat pemrograman Python lebih diminati dan lebih simple, walaupun basicnya bukan seorang programmer ya, cukup mudah ya. Nah oke, saya akan coba lagi beberapa perhitungan atau aritmatika sederhana. Nah misalnya saya mempunyai variabel A ya, yang saya kasih nilai 10, dan variabel B yang saya kasih nilai 10 juga. Nah, maka saya akan membuat aritmatika sederhana. Nah misalnya A plus B ya, kita akan lihat hasilnya ya 20 ya, karena A ditambah B, A itu 10 dan B itu 10 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya 20. Nah saya kasih contoh pengurangan ya, 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Nah perkalian 10 dikali 10 100 ya, pakai tanda kali atau bintang di keyboard. Nah untuk aritmatika terakhir bagi itu pakai tanda per ya. 10 bagi 10 sama dengan 1 ya, cukup mudah ya bahasa pemrograman Python menggunakan Jupyter ya. Mudah-mudahan di video pembelajaran berikutnya saya akan share untuk data science ya, data science sederhana, bagaimana penggunaannya dalam Jupyter ya, karena Jupyter banyak referensinya. Jadi saya akan coba membuat video-video lanjutannya untuk data science sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.